من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di pagi hari yang berbahagia ini selain pujian kita kepada Allah dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, baik itu nikmat sehat ataupun nikmat waktu, dan yang paling berharga adalah nikmat hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengawali pagi hari ini dengan ibadah kepada Allah, yaitu salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Sebelumnya saya mohon maaf pakai masker karena agak sensitif sedikit. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim ketika di hadapannya ada musim-musim kebaikan, ada bulan-bulan yang baik, ketika dia tahu di hadapannya ada bulan yang dimuliakan, maka kewajibannya adalah mempersiapkan diri, membekali dirinya dengan ilmu. Dia pelajari apa yang bisa saya kerjakan di bulan-bulan kebaikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang bulan ini? Apa kata Nabi SAW tentang bulan ini? Dan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya di bulan ini? Sebagaimana dahulu kita ketika bulan Ramadan, sebelum memasuki bulan Ramadan, maka kita pelajari lagi, meskipun itu berulang tiap tahun. Kita pelajari bagaimana fikih puasa, apa yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan. Kemarin ketika bulan Dzulhijjah juga demikian. Dan sekarang kita berada di bulan Muharram. Seharusnya seorang muslim mempersiapkan diri, membekali dirinya apa yang Allah syariatkan dan apa yang Nabi syariatkan di bulan ini. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, merupakan kekhususan Allah, hak Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan sebagian makhluknya atas sebagian makhluk yang lain. Karena Allah yang menciptakan mereka, Allah yang lebih tahu mana yang lebih afdal antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Seperti misalnya Allah afdolkan, Allah muliakan para nabi dan rasul di atas semua manusia-manusia yang ada. Kemudian di antara para nabi dan rasul itu, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih rasul-rasul dari kalangan malaikat dan rasul-rasul dari kalangan manusia. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara para rasul sendiri itu tidak satu level. Ada yang lebih afdol daripada rasul yang lain. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah rasul-rasul yang sebagiannya kami muliakan atas sebagian rasul yang lain. Ada namanya ulul azmi minar rusul. Allah Azza wa Jalla mengatakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau seperti sabarnya para ulul azmi dari kalangan para rasul. Siapa saja mereka? Ulul azmi siapa saja mereka? Urut. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Di antara 5 rasul ini,
ulul azmi ini Allah pilih 2 sebagai kekasihnya. Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila." Dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha qad ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalilan. Walau kuntu muttakhidan khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan." Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Seandainya aku boleh mengambil salah seorang dari umatku sebagai kekasihku, maka aku akan ambil Abu Bakar As-Siddiq sebagai kekasihku. Kemudian di antara 2 Khalilur Rahman, Allah pilih 1 sebagai Sayyidul Mursalin, Sayyidu waladi Adam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih para sahabat, ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi terbaik di antara semua umat Islam yang ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian generasi setelahnya dan setelahnya. Dan seterusnya. Ini merupakan hak Allah. Tidak boleh kemudian kita protes. Kenapa kok enggak kita saja yang lebih diafdolkan, dimuliakan sama Allah? Kenapa kok saya enggak kepilih menjadi nabi? Ada yang mungkin berpikiran kayak gitu. Kenapa kok bukan saya yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla? Ya, ini hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana juga Allah Azza wa Jalla memilih sebagian tempat di antara semua tempat-tempat yang ada. Allah muliakan sebagian tempat di antara semua tempat-tempat yang ada. Allah pilih kota Makkah sebagai kota yang paling Allah muliakan dan paling Allah cintai. Nabi SAW mengatakan, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah. Wahai kota Mekah, demi Allah, kau adalah negeri yang paling terbaik di sisi Allah, dan kau adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu mink. Seandainya aku tidak diusir darimu, aku tidak akan keluar darimu. Demikian juga kota Madinah. Allah muliakan kota Madinah. Nabi SAW mengatakan, al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Kota Madinah itu lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahuinya. Man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut biha fa inni lahu syafi'un yaumal qiyamah. Barang siapa yang sanggup mati di kota Madinah, maka hendaklah dia mati di kota Madinah, karena sungguh kelak aku akan menjadi pemberi syafaat padanya di hari kiamat kelak. Dan berbagai kemuliaan-kemuliaan yang lain. Allah pilih masjidnya sebagai tempat yang paling Allah cintai di antara semua tempat-tempat yang ada. Inna ahabbal buqa'i ilallah masajiduha. Sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Dan yang paling dibenci apa? Aswaquha, pasar-pasarnya. Dan di antara semua masjid, Allah pilih 3 masjid yang Allah lebih cintai, Allah lebih muliakan daripada masjid-masjid yang ada. Apa saja itu? Al-Haram, Masjid Al-Haram, Masjid Nabi SAW, dan Masjid Al-Aqsa. Semoga Allah Azza wa Jalla mengembalikan Masjid Al-Aqsa kepada kaum muslimin. Maka nggak boleh kemudian protes. Kenapa kok nggak Masjid Pondok Mutiara saja? Ya, yang dipilih sama Allah sebagai masjid yang paling mulia misalnya. Enggak. Ya, Allah lipat gandakan orang yang sholat di sana ya lebih daripada sholat di tempat-tempat yang lain. Ya, salatun fi masjidi hada ta'dilu alfa salatin fi ma siwah, kata Nabi. Salat di masjidku ini setara dengan 1000 salat di tempat lain. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjid Al-Haram, karena di Masjid Al-Haram 100.000 kali lipat jika dibandingkan masjid yang lain. Nah, demikian juga Allah muliakan sebagian waktu di atas sebagian waktu yang lainnya. Allah muliakan bulan Ramadan. Allah muliakan di bulan Ramadan ada 1 malam yang kata Allah khairun min alfi syahr. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan
Di antara bulan-bulan tersebut 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Coba sebutkan, angkat tangan satu. Enggak, 12 bulan dulu. Urut. Nyecilan. Satu urut. Muharram, Sya'ban, la. Safar. Ya. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Barakallahu fiik. Iya, bukan Januari, Februari, Maret. Kalau ini apal semua ini. Ya. Maka seorang muslim dia harus mengetahui tanggal-tanggal hijriah, karena semua syariat Islam itu berputar di atas penanggalan Qamariyah. Ya, semua syariat di dalam agama kita nggak ada yang pakai kalender Masehi. Orang mau ngitung haulnya zakat, ketika hartanya sudah sampai nisab, maka dia catat tanggal itu. Sampai tahun depan, kalau hartanya masih tetap di nisab atau lebih dari itu, dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Itu ngitungnya pakai apa? Masehi atau Qamariyah? Qamariyah, pakai hijriyah. Wanita yang menghitung masa iddahnya juga menggunakan hijriyah. Semua syariat di dalam agama kita nggak ada yang pakai Masehi. Ya, maka seorang muslim nggak boleh dia nggak tahu tentang penanggalan hijriyah ini. Dan kembali ke ayat tadi, di antara 12 bulan itu ada minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Ditafsirkan oleh Nabi SAW, 4 bulan haram ini adalah thalathun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, berturut-turut. Ya, sedangkan yang satu nyempal. Apa itu? Rajab. Ya, maka ini bulan yang dimuliakan, di mana Allah berikan aturan-aturan terkait di bulan tersebut, yaitu diantaranya larangan untuk berperang di bulan tersebut, karena bulan itu adalah bulan yang diagungkan, bulan yang dihormati. Nah, sekarang kita berada di bulan Al-Muharram, yang juga termasuk bulan-bulan haram dan bahkan lebih istimewa lagi. Apa keistimewaannya? Yang pertama, selain dia bulan haram, yang kedua, Nabi SAW menyebut bulan Al-Muharram sebagai Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram." Puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu Al-Muharram. Ini kalau dalam bahasa Arab disebut litasyrif, untuk memuliakan. Bulan disandarkan kepada Allah, Syahrullah, bulannya Allah. Seperti Baitullah. Apa itu? Masjid, rumah Allah. Rasulullah, utusannya Allah. Abdullah, hambanya Allah. Kitabullah, kitabnya Allah, dan seterusnya. Disandarkan kepada Allah, menunjukkan itu adalah bulan yang mulia. Ya. Nah, setelah kita tahu bulan Al-Muharram adalah bulan yang mulia, maka bagaimana kita menyikapi bulan Muharram ini? Apakah kita menyikapinya dengan pesta pora, ya, atau kita menyikapi dengan melakukan perkara-perkara yang diharamkan, atau perkara yang maksiat, atau perkara yang bid'ah, atau perkara yang syirik? Tidak. Sudah ada tuntunannya dari Nabi SAW, karena agama kita itu telah komplit, telah dijelaskan semua oleh Nabi SAW. Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, tarakana Rasulullah SAW wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa qad bayyana lakum ilman. Kata Nabi SAW, kata Abu Dzar Al-Ghifari,
Nabi meninggalkan kita, dan tidaklah burung itu mengepakkan kedua sayapnya di udara kecuali pasti telah dijelaskan ilmunya kepada kalian. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak ada yang tersisa dari agama ini, apapun itu, yang bisa menyebabkan kalian dekat ke surga atau bisa menyebabkan kalian dijauhkan dari neraka, kecuali sudah dijelaskan ilmunya kepada kalian. Allah menurunkan firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, surah Al-Maidah ayat yang ketiga, beliau mengatakan, hadhihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadhil ummah. Ini merupakan nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada umat ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, yaitu ketika Allah sempurnakan bagi mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila nabiyyin ghaira nabiyihim, maka umat Islam tidak membutuhkan nabi lain selain nabi mereka sendiri sallallahu alaihi wasallam. Wala ila dinin ghaira dinihim, umat Islam tidak membutuhkan ajaran agama lain, tidak butuh import dari ajaran agama lain selain ajaran agama mereka sendiri. Kemudian beliau mengatakan, fala halala illa ma ahallahu wala harama illa ma harramahu wala dina illa ma syarra'ahu. Tidak ada yang halal kecuali yang telah dihalalkan oleh Nabi SAW. Tidak ada yang haram kecuali yang telah diharamkan oleh Nabi SAW. Dan tidak ada syariat agama kecuali yang telah disyariatkan oleh Nabi SAW. Komplit. Ya. Saking komplitnya sampai orang-orang Yahudi iri kepada umat Islam. Pernah diriwayatkan seorang Yahudi datang kepada Salman Al-Farisi. Orang Yahudi mengatakan, allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Wahai Salman, apakah benar nabimu itu mengajarkan kalian segala sesuatu, bahkan sampai urusan buang hajat? Kata Salman, ajal, iya, Nabi kita ngajarkan kita segala sesuatu sampai urusan buang hajat. Nahana an nastaqbilal qiblah bil ghaiti awil baul. Kita dilarang oleh Nabi SAW menghadap kiblat ketika buang air kecil atau buang air besar. Wa nahana an nastanjiya bil yamin, dan kita dilarang oleh Nabi SAW untuk, mohon maaf, cebok dengan tangan kanan. Sampai urusan cebok sekalipun diajarkan dalam agama kita. Gak ada ajaran agama lain yang sekomplit ini. Ya, ini yang membuat orang Yahudi juga tanya kepada Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata orang-orang Yahudi kepada Umar ibnu Khattab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law unzilat alaina ma'syaral yahud lattakhadna dzalikal yawma 'idan. Wahai Umar, ada satu ayat dalam kitab kalian yang kalian baca ayat ini. Seandainya ayat ini turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan hari turunnya ayat ini sebagai hari raya. Kata Umar ibnu Khattab, ayyu ayah? Ayat apa yang kalian maksud? Ayat apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya. Maka sekali lagi, ma'asyiral muslimin, agama kita telah sempurna. Demikian juga kalau kita ingin bagaimana menyingkapi bulan Muharram, maka lihat bagaimana dalil-dalil berbicara tentang bulan Al-Muharram. Apa yang bisa kita kerjakan di bulan Muharram? Maka di antara petunjuk dari Nabi SAW tadi disebutkan hadisnya, yaitu puasa secara umum. Nabi SAW tadi mengatakan, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Maka seorang memperbanyak puasa di bulan ini, puasa-puasa yang disyariatkan seperti Senin Kemis, atau puasa Daud, atau Ayyamul Bid, ya, dan puasa-puasa yang lain. Dan lebih ditekankan lagi puasa apa? Ashura di tanggal 10 Muharram nanti. Di mana ada dalil khusus yang berkaitan dengan ini.
Kata Nabi SAW, siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu. Puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nabi mendapati orang-orang Yahudi. Mereka ketika tanggal 10 Muharram mereka juga berpuasa. Maka mereka ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kalian berpuasa di hari ini? Maka mereka menyebutkan alasannya, hadza yaumun najjallahu Musa wa bani Israil min Fir'aun fasama Musa syukran lahu. Kata orang-orang Yahudi, hari ini adalah hari di mana Musa diselamatkan oleh Allah dari Bani Israel. Dari Fir'aun. Musa dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Maka Musa berpuasa sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami pengikutnya Musa, kata orang Yahudi, kami juga berpuasa sebagai bentuk syukur. Nabi mendengar hal ini langsung menganulir seraya mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami umat Islam lebih layak mengikuti Musa daripada kalian. Karena followersnya Musa yang sejati itu siapa sih? Kita atau mereka? Kita umat Islam. Mereka itu nggak ngikut Nabi Musa alaihissalam, ngaku-ngaku tok ikut Nabi Musa alaihissalam. Mereka melenceng dari ajarannya Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi mengatakan, kita umat Islam lebih layak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. In kanal amul muqbil sunnat tasi'. Kalau gitu tahun depan kita akan puasa juga di tanggal 9, yaitu puasa Tasu'a, tanggal 9 Muharram. Dalam rangka apa Nabi kok menyuruh kita puasa tanggal 9? Menyelisihi, ya, supaya nggak tasyabuh. Karena Nabi kalau kita lihat, beliau itu sangat sensitif dalam masalah tasyabuh. Beliau menutup rapat-rapat pintu tasyabuh ini. Masalah puasa, demikian juga masalah kiblat. Dulu kiblatnya di Baitul Maqdis, Nabi minta kepada Allah agar kiblatnya dipindah ke Ka'bah. Terus Nabi berdoa kepada Allah sampai pada tahun kedua Hijriah turun firman Allah dalam surat Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami telah melihat wajahmu wahai Muhammad sering menatap ke langit. Nabi sering berdoa minta supaya kiblatnya dipindah. Ya, maka kami akan palingkan kiblat ke arah kiblat yang engkau ridhoi. Palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kenapa Nabi pengen kiblatnya dipindah? Karena Baitul Maqdis itu juga kiblatnya orang apa? Yahudi, orang ahlul kitab. Sampai sekarang tuh tembok ratapan. Ya, maka Nabi khawatir ketika jadi satu kiblat maka ada percampuran, ada semacam akulturasi di situ. Sehingga umat Islam dikhawatirkan nanti akan tasyabuh, mengekor kepada orang-orang Yahudi, mengekor kepada ahlul kitab. Ya, kemudian dalam masalah sahur misalnya, ya, dalam masalah sahur, Nabi SAW menegaskan untuk umat Islam agar sahur ketika puasa. Karena orang-orang ahlul kitab mereka tidak sahur. Nabi SAW mengatakan, faslu ma baina siyamina wa baina siyami ahlil kitab akalatus sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Ya, Nabi SAW sekali lagi menutup pintu-pintu tasyabuh. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW mengabarkan bahwasanya umatnya sedikit demi sedikit mengikuti jejak-jejak langkah-langkah orang-orang ahlul kitab. Nabi mengatakan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Sungguh kelak kalian akan mengikuti langkah orang-orang sebelum kalian, kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalaupun mereka masuk ke dalam lubang dob, kalian pun ikut masuk di dalamnya. Al-Yahudu wan Nasara, apakah Yahudi dan Nasrani? Famen, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Tapi kembali kepada permasalahan bulan Muharram, maka kita disyariatkan untuk puasa tanggal 10. Ini yang paling utama, yang tidak dilewatkan kalau bisa tanggal 10-nya ini. Dan kalau bisa
ditambah dengan tanggal 9-nya. Ya, adapun pendapat yang mengatakan 9, 10, 11, maka ini pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Ya, yang benar tanggal 10 ditambah tanggal 9, atau kalau nggak bisa maka tanggal berapa tok? 10 tok. Ya, jangan tanggal 9 tok. Ya. Yang tanggal 10 itu yang paling inti. Oke, kemudian di bulan Muharram seorang berusaha untuk menahan diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat tadi di surat At-Taubah, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian berbuat zalim di 4 bulan tadi. Salah satunya bulan Muharram. Perbuatan maksiat itu haram di semua waktu. Namun kenapa lebih ditekankan di 4 bulan haram? Karena ini bulan yang dimuliakan. Tentu bobot dosanya berbeda antara maksiat di luar bulan haram dengan maksiat di dalam bulan haram, bobot dosanya berbeda. Ibarat seperti misalnya, sama nggak antum bermaksiat di Sidoarjo sama bermaksiat di Mekah? Hah? Sama, maksiatnya sama, perbuatannya sama. Ya. Ya, dosanya beda. Kenapa? Karena di situ Anda menodai kesucian tanah haram. Demikian juga maksiat yang dikerjakan di bulan haram itu menodai kesucian bulan haram itu. Maka dosanya double. Dosa maksiatnya plus dosa mengotori, menodai kesucian bulan haram itu. Ya, maka menahan diri dari segala macam bentuk perbuatan dosa. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang salah kaprah tentang bulan Muharram ini, di mana mereka menganggap bulan Muharram ini sebagai bulan sial. Ya, bulan suro, bulan sial. Dampak daripada itu mereka banyak melakukan kesyirikan kepada Allah. Muncul berbagai macam khurafat-khurafat. Ya, ada yang mengadakan pernikahan bulan ini? Hah? Ada nggak? Ada dapat undangan pernikahan enggak? Ya, alhamdulillah hari ini saya ada juga. Ya, undangan pernikahan. Alhamdulillah nggak ada urusan sama tahayul-tahayul dan khurafat-khurafat itu. Tapi keumuman manusia, ya Muslim, kita nggak bicara yang non Muslim. Muslim, mereka masih menganggap apa ya bahasanya itu, takut-takutan gitu, apa? Pamalia. Ya, mereka masih menganggap bulan Muharram ini adalah bulan yang sakral atau klenik, ya bulan yang menurunkan bala gitu. Ya kan, pokoknya isinya itu klenik-klenik dan apa ya kesannya itu bulan Muharram ini. Kan dulu kan digambarkan gitu, genderuwo, kuntilanak, sampai jadi nama film ya. Malam satu suro gitu. Ya, pokoknya digambarno horor gitu. Ya, padahal anggapan bahwasanya bulan Muharram atau yang mereka sebut dengan bulan surah itu sebagai bulan sial, ini yang pertama kekeliruannya menyelisihi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang justru memuliakan bulan haram. Ya kan? Allah tadi mengatakan bahwa salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan adalah bulan haram. Nabi SAW menamai bulan Muharram dengan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kok dikatakan sebagai bulan yang sial? Kemudian yang kedua, kekeliruannya ketika mengatakan bulan Muharram adalah bulan yang sial, maka ini adalah bentuk menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman. Apa berarti ini? Hadits qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, yu'dhini ibnu Adam. Anak Adam telah menyakitiku. Bagaimana menyakiti Allah? Yasubbud dahra. Mereka mencaci maki waktu, mencela waktu. Di antaranya tadi mengatakan bulan Muharram, bulan surah sebagai bulan sial. Itu mencaci maki waktu, kata Allah. Wa ana dahr. Sedangkan akulah yang menciptakan waktu itu. Uqallibul laila wan nahar. Aku yang membolak-balikkan malam dan siang. Maka mengatakan bulan Muharram, bulan surah sebagai bulan sial, itu adalah bentuk menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengatakan bulan surah, bulan Muharram sebagai bulan sial,
itu adalah bentuk tasyabuh dengan orang-orang musyrikin jahiliyah. Tapi bedanya orang-orang musyrikin jahiliyah itu anggapan sialnya bukan bulan Muharram. Ada yang tahu bulan apa? Kalau bagi orang-orang Quraisy dulu, Safar. Nah, ya bulan Safar yang mereka anggap sebagai bulan yang sial. Maka Nabi SAW membantah anggapan tersebut. Nabi SAW mengatakan la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Maksudnya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Penularannya itu atas izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena orang banyak salah kaprah dengan hadis ini ketika waktu Covid kemarin. La adwa, tidak ada penyakit menular. Maka mereka enggak mau mengambil tindakan-tindakan preventif. Ya, hanya bertawakal kepada Allah. Keliru. Ya, Nabi SAW mengatakan, firra minal majdum firaraka minal asad. Larilah dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Ya. Nabi menyuruh kita untuk berusaha, baru kemudian bertawakal kepada Allah. Kemudian kata Nabi, walahamah, dan tidak ada burung hantu yang dianggap sial. Ya, burung-burung yang dianggap sial. Burung apa kalau di sini itu? Gagak. Ya. Ada teman itu dulu lagi duduk-duduk gitu kan, tahu-tahu ada bunyi burung di atas rumahnya itu. Langsung dia keluar rumah, seraya mengatakan, ngaleo, ngaleo. Saya heran, kenapa gitu? Iya, kalau dibiarkan ini nanti ada yang mati penghuni rumahnya. Ajib. Dari mana itu? Ya memang gitu. Turun-temurun memang gitu kepercayaannya. Naudzubillah. Anggapan sial terhadap burung-burung itu. Maka dibatalkan sama Nabi, walahamah. Ya, entah burung atau apa, cicak ya. Cicak juga ya. Iya, cicak juga. Kesian cicaknya, burungnya. Ya, nggak punya salah apa-apa kok dituduh. Kemudian wala tiarah, dan tidak ada tiarah, tatoyur. Ini lebih umum lagi anggapan sial. 13 angka sial. Berapa lagi? 4. Berapa lagi? Banyak lah itulah anggapan orang-orang. Ini nggak tahu akalnya ditaruh di mana. Dari kecil SD sudah diajari hitung-hitungan 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 14. Di lift itu loh, langsung 12, 14. Perumahan gitu. Terus kursi pesawat gitu. Ya kecuali pesawat Saudi yang nggak ada 13 itu. Ya itu tok yang pernah saya lihat ada kursi nomor 13 itu. Karena mereka nggak percaya dengan hal-hal demikian. Rumah tusuk sate, anggapan sial rumah tusuk sate, apalagi macam-macam. Ya macam-macam. Tidak ada kata Nabi SAW. Wala safar, dan tidak ada anggapan sial di bulan Safar. Maka dibatalkan oleh Nabi SAW. Tidak ada bulan yang sial, tidak ada waktu yang sial. Tapi ini yang ketiga, kalau menganggap bulan Surah, bulan Muharram sebagai bulan sial, itu merupakan bentuk tasyabuh dengan orang-orang Quraisy yang menganggap bulan Safar sebagai bulan yang sial. Kemudian juga dari anggapan bulan Muharram atau bulan Surah itu adalah bulan yang sial, maka mereka melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang itu merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya mencuci pusaka, ya, nyuci keris. Padahal orangnya wallahu a'lam sudah mandi apa belum, wallahu a'lam. Ya, kerisnya yang dicuci, batu akiknya, terus benda-benda pusaka lainnya dimandikan ketika malam 1 Suro. Atau mereka melakukan ritual-ritual memberikan sesajian kepada jin-jin penunggu, ya, yang mereka katakan sebagai leluhur-leluhur kita. Atau mereka menyembelih sesembelihan diberikan kepada Nyi Roro Kidul atau diberikan kepada jin-jin yang lain. Padahal kata Nabi SAW, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu merupakan perbuatan syirik. Karena sesembelihan itu ibadah, dan ibadah hanya boleh diserahkan kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga yang sering kita lihat di tiap tahun ketika bulan Surah, manusia berebut kotoran hewan yang merupakan lambang kebodohan. Apa itu? Ya, disebut kiai lagi. Ya, disebut kiai, berebut kotorannya. Mengandung berkah katanya, naudzubillah. Ya, padahal orangnya sendiri kalau dikatakan kon niku koyo kebo, ngamuk deh. Ya, tapi kebonya justru dimuliakan, ya kotorannya diambil. Ketika kita mengatakan itu perbuatan syirik, ya jangan melakukan hal-hal demikian. Mereka mengatakan, oh ini kan budaya, ini kan tradisi, ini sudah turun-temurun dilakukan oleh nenek moyang kami. Betapa miripnya dengan ucapan orang-orang Quraisy. Ketika diingatkan, ketika diajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap berpegang dengan warisan budaya. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ketika diseru, ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian, mereka mengatakan, oh enggak, kami tetap mengikuti apa yang telah kami warisi dari nenek-nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah dan tidak pula mendapatkan kebenaran dari Allah Azza wa Jalla. Ya, namun demikian sebagian orang mereka tetap berpegang dengan kesyirikan, padahal jelas-jelas itu perbuatan syirik kepada Allah. Mereka masih tetap melakukannya dengan alasan untuk melestarikan tradisi, untuk melestarikan budaya. Inilah syaitan. Ya, syaitan pintar untuk mengkamuflase sesuatu yang jelek, dirubah oleh syaitan menjadi sesuatu yang bagus. Itu keahliannya dia itu. Keahliannya syaitan itu. Jelas-jelas syirik tapi dibungkus dengan melestarikan budaya. Riba dibungkus dengan bunga. Tuh. Apalagi? Apa namanya? Khamr. Tapi kalau di Indonesia nggak tahu ya. Khamr di Arab sana, tahu apa nyebutnya? Asyurbur ruhi. Minuman rohani. Tuh. Minuman rohani. Jadi kalau ini minuman jasmani nih. Ya, ini jasmani kita. Roh kita juga butuh minum. Apa itu? Ya khamr itu. Naudzubillah. Ya, maka syaitan merubah sesuatu yang jelek, dibungkus oleh syaitan, diganti namanya oleh syaitan dengan nama-nama yang indah untuk menipu manusia. Taib. Ini sebagian orang yang jatuh dalam perbuatan syirik di bulan Muharram ini atau bulan Surah. Ada juga sebagian kaum yang ketika bulan Muharram juga sama jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang mungkar. Jatuh dalam kebid'ahan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, tidak pernah diturunkan keterangannya dari Allah Azza wa Jalla. Seperti misalnya merayakan pergantian tahun Muharram. Ya, tidak pernah ada dalam Islam merayakan pergantian tahun Muharram. Apalagi dengan petasan. Ada berapa tahun yang lalu itu pergantian tahun Muharram nyumet mercon kayak tahun baru Masehi gitu. Nyumet, tahu jam berapa antum? Jam 12. Ini bodoh kuadrat ini. Kenapa kok bodoh kuadrat? Karena pergantian hari dalam kalender Hijriyah itu kapan? Maghrib. Ini enggak countdownnya, hitungan mundurnya itu pergantian tahun jam 12 malam. Loh, wis lewat mas. Iya sudah lewat pisan, maghrib kok. Yang kedua, nggak ada perayaan-perayaan dengan nyumet petasan atau dengan pesta pora sebagaimana tahun baru Masehi, nggak ada. Tahun baru Masehi itu tradisinya orang-orang kafir. Ya tadi, agama kita sudah lengkap, nggak perlu impor dari tradisinya orang-orang kafir. Ya, maka nggak ada perayaan pergantian tahun Hijriyah. Demikian juga tidak ada ibadah khusus yang dikerjakan dalam rangka untuk pergantian tahun. Seperti sebagian orang mengadakan sholat tahajud bersama dalam rangka untuk pergantian tahun. Ya, ini adalah perkara yang diada-adakan di dalam agama. Kenapa demikian? Karena Anda kalau mau mengaitkan ibadah dengan waktu tertentu, harus ada dalil yang mengaitkan antara dua hal tadi.
Sholat tahajud, sholat malam, silakan sholat malam. Tapi ketika Anda kaitkan sebab sholat malamnya itu karena tahun baru, maka jatuhnya apa? Bid'ah. Contoh, Anda tadi masuk masjid, sholat 2 rakaat. Apa sebabnya Anda sholat 2 rakaat? Karena masuk masjid. Ya, karena masuk masjid itulah Anda sholat 2 rakaat. Seandainya Anda tidak masuk masjid, Anda tidak akan tahiyatul masjid. Kan gitu kan? Taib. Apakah ada dalil yang menghubungkan antara masuk masjid dengan sholat sunnah 2 rakaat? Ada. Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya raka'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Ada dalil yang menghubungkan, berarti itu sunnah. Kemudian Anda masuk pasar, mall, ya masuk pasar pokoknya lah. Anda sholat 2 rakaat, tahiyatus suq, ya, Anda sholat 2 rakaat. Ketika ditanya, ini kenapa kau sholat 2 rakaat? Iya, karena saya masuk pasar, saya sholat sunnah 2 rakaat. Bukan masalahnya sholat di pasar, bukan. Yang kita bahas adalah sholat karena masuk pasar. Adakah dalil yang mengaitkan antara masuk pasar dengan sholat 2 rakaat? Tidak ada. Maka berarti apa hukumnya? Bid'ah. Ingat ya, kita nggak bahas tentang sholat di pasar. Ya. Nah, sama dengan sholat tahajud atau zikir atau berdoa. Ketika dikaitkan dengan tahun baru, maka harus ada dalil yang mengaitkan hal itu. Dan tidak ada dalil yang mengaitkan hal tersebut. Beredar doa akhirus sanah, ya, doa akhir tahun, doa awalus sanah, doa awal tahun. Itu semua juga bukan dari Nabi SAW. Mau berdoa, itu terserah. Kita mau berdoa kapanpun, dimanapun, kita tetap berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Namun kalau dikaitkan dengan tahun baru, akhir tahun atau awal tahun, harus membutuhkan apa? Dalil. Ya, tidak ada dalil, maka berarti itu adalah perkara yang diada-adakan di dalam agama. Ya. Ada juga sebagian kaum yang di bulan Muharram ini juga melakukan bid'ah yang besar, yaitu di hari Asyura, dengan cara mereka meratapi kematian salah satu imam mereka dengan mereka meluka-lukai diri mereka sendiri. Kaum apa ini? Syiah Rafidah qatalahumullah. Ya, mereka memperingati hari kematian Al-Husain radhiyallahu anhu. Ahlus Sunnah cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada keluarga Nabi SAW. Namun Ahlus Sunnah tidak berlebih-lebihan, tidak ghulu dalam mencintai Ahlul Bait. Kita meyakini mereka adalah orang-orang yang mulia, namun kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam memuliakan mereka. Tidak sebagaimana orang-orang Rafidah, mereka ghulu berlebih-lebihan kepada Ali bin Abi Thalib, berlebihan kepada Al-Hasan, berlebihan kepada Al-Husain. Ya, di antaranya tanggal 10 Muharram mereka melukai diri mereka sebagai bentuk meratapi kematian Husain yang memang wafat di Karbala tahun tanggal 10 Muharram itu. Secara sejarah benar, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib wafat di Karbala dengan didolimi pada tanggal 10 Muharram itu. Namun Ahlus Sunnah tidak meratapi kematian. Karena kata Nabi SAW, "Laisa minna man syaqqal juyuba wa darabal khududa wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan golongan kami orang yang menampar-nampar pipinya atau merobek-robek bajunya dan berteriak-teriak seperti teriakan orang-orang jahiliyah sebagai bentuk meratapi. Gak ada. Kata Nabi, "Laisa minna." Itu bukan dari golongan kami. Nah, anehnya orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah, mereka ini kontradiksi dengan apa yang ada di dalam kitab mereka. Mereka punya kitab hadas, bukan kitab hadis. Ya, kalau kita Sahih Bukhari itu kitab apa? Hadis. Ya, kalau mereka lebih cocok disebut kitab hadas. Ya. Sahih Bukhari kalau bagi Ahlus Sunnah, kalau bagi mereka itu namanya Usulul Kafi. Itu kitab induk mereka. Ya, yang meracuni
pikiran orang-orang Syiah Rafidhah adalah kitab ini, Ushulul Kafi yang dikarang oleh Al-Kulaini. Nah, salah satu babnya, kan, baca judul babnya saja ngeri-ngeri jamaah. Belum baca isinya ini. Baca judul-judul babnya saja sudah ngeri-ngeri. Ya, Ahmad pernah download, baca babnya. Ada bab yang berjudul bab Annal a'immah la yakhfa alaihim syai'un fil ardi wala fis sama. Bab tentang para imam-imam, bahwasanya tidak ada yang tersembunyi bagi mereka di langit ataupun di bumi. Rukabe, tahu semuanya. Alhamdulillah. Itu siapa harusnya? Siapa yang kayak gitu harusnya? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ayat dalam Al-Qur'an, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di langit dan di bumi. Tapi sama mereka digunakan untuk imam-imam mereka. Nah, yang kontradiksi ini. Ada salah satu bab di situ yang berjudul bab Annal a'immah ya'lamuna mata yamutun wala yamutuna illa biikhtiyarin minhum. Bab bahwa para imam mereka mengetahui kapan mereka mati. Dan mereka tidaklah mati kecuali dengan pilihan mereka sendiri. Berarti kalau dibalikkan sama Husain salah satu imam 12 mereka. Berarti kalau dikembalikan kepada kasusnya Husain, maka Husain mati di Karbala atas pilihannya siapa menurut mereka? Pilihannya Husain sendiri. Lapo mbok ratapi. Ya kan? Kenapa kalian tangisi? Bahkan mereka menuduh Ahlus Sunnah yang membunuh Husain, padahal tidak. Justru mereka adalah para pengkhianat-pengkhianatnya Husain. Ya, namun mereka menuduh Yazid bin Muawiyah, yang mereka menuduh para sahabat Nabi SAW yang telah mendolimi Al-Husain. Tidak. Ya, ini kontradiksinya mereka. Dan memang demikian ahlul bid'ah, mencela-menceli, nggak konsisten di atas satu akidah. Berbeda dengan Ahlus Sunnah yang sabat, yang konsisten istiqomah di atas akidah. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa penyimpangan-penyimpangan di bulan Muharram dan juga bagaimana syariat Islam di bulan Muharram. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa memanfaatkan bulan Muharram ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak puasa, dan semoga Allah mudahkan kita untuk menghindarkan diri dari segala macam bentuk kesyirikan, segala macam kebid'ahan dan kemaksiatan. Wallahu taala a'lam. Ada tanya jawab? Tinggal berapa menit nih? Sudah habis. Tapi kalau ada mau ditanyakan sebelum kita tutup, silakan. Nggak ada. Nggak ada itu antara dua, paham atau nggak paham sama sekali. Ya, mudah-mudahan paham ya. Nah, alhamdulillah. Nah, ada cukup berarti. Oh, ada ibu-ibu. Oh. Ya. Iya, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu juga dilakukan oleh Nabi SAW. Dan para ulama menjelaskan manfaatnya adalah untuk mempersiapkan diri ketika memasuki bulan Ramadan, maka dia sudah terbiasa dengan puasa tersebut. Ya, itu juga ada. Aisyah, dari riwayat Aisyah, beliau mengatakan bahwa aku tidak pernah mendapati Nabi berpuasa di satu bulan lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Setelah Ramadan tentunya ya. Ya. Adapun kalau di bulan Muharram, ya, puasa di bulan Muharram adalah puasa yang memang tujuannya adalah untuk memuliakan bulan ini. Ya, tujuannya adalah untuk memuliakan bulan ini. Sya'ban bukan bulan haram. Ya, Sya'ban bukan bulan haram. Yang bulan haram sebelumnya yaitu Rajab. Namun Nabi memperbanyak puasa tadi dalam rangka untuk mempersiapkan diri menghadapi puasa Ramadan. Ya, kalau di bulan Muharram memang adalah untuk memuliakan bulan Muharram itu. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Waalaikumsalam. mendapatkan
Ustadz menyikapi yang ada di Indonesia bahwa penanggalan masuknya Hijriah satu Muharram itu kan biasanya ada selisih antara yang melihat hilal dengan penanggalan yang langsung ada di aplikasi. Nah ini bagaimana menyikapi ketika kami memang ketika menjalankan sunnah dengan melihat hilal di tanah lapang atau di bangunan tinggi ini tidak tampak sehingga kita harus menggenapkan 30 harinya. Itu bagaimana untuk menyikapi? Karena semalam kami tidak melihat adanya hilal itu. Ya, tapi kalau di kalender pemerintah, maksudnya ada ketetapan dari pemerintah biasanya? Biasanya di aplikasi HP itu kami melihat mungkin di webnya pemerintah, Kementerian Agama gitu. Biasanya mengumumkan kalau sudah masuk 1 Muharram. Ya. Disebabkan karena penanggalan ini adalah sifatnya kolektif, yaitu kepada kaum muslimin, maka tetap dikembalikan wewenangnya kepada penguasa. Ya, dikembalikan wewenangnya kepada pemerintah. Kecuali kalau memang orang itu hidup jauh, ya tidak tahu bagaimana pemimpin pemerintah menetapkan kapan masuk Ramadan, kapan masuk Dzulhijjah, kapan masuk Muharram, maka dia dengan melihat hilal itu, dia berijtihad sendiri dengan melihat hilal. Adapun kita di sini sekarang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tahu kapan pemimpin menetapkan masuknya bulan dan kapan pemimpin menetapkan hari raya, puasa dan yang lainnya, maka ikuti ketetapan pemimpin. Karena semua itu adalah bentuknya kolektif bersama kaum muslimin dan tidak ada yang bisa mengatur kaum muslimin di suatu negeri agar bisa bersama-sama. Tidak ada yang bisa mengatur kecuali penguasa, pemimpin. Ya, wallahu a'lam. Cukup ya? Ada. Berarti 1 Muharramnya hari ini atau besok? Wallahu a'lam. Kalau di tanggalan 30 Dzulhijjah masih di aplikasi. Coba dilihat pengumuman dari pemerintah. Kalau di Muhammadiyah di sini hari ini, tapi kalau dari Hizbulnya besok. Masih 30. Tanggal merahnya itu sekarang. Ya, sekarang. Ya. Ya, kita mengikuti keputusan pemimpin. Biasanya ada kok beritanya itu. Pemerintah menetapkan hari ini 1 Muharram. Ya, atau mungkin dilihat di webnya langsung di Kemenak. Ada biasanya tanggal hijriyahnya itu. Wallahu a'lam. Soalnya memang kan nanti akan menentukan 9-10-nya itu. Iya. Wallahu a'lam. Ada lagi. Iya. Kalender hijriyah dimulainya di Januari, ya apa maksudnya? Jadi Muharram dipasno sama Januari gitu. Oh, iya. Jadi kalender intinya itu Masehi, tapi ada hijriyahnya di bawah gitu ya? Iya gitu ya. Iya. Ya kalau memang penggunaannya Masehi, karena kita nggak bisa lepas dari masalah-masalah duniawi ini, kita mau nggak mau tetap harus menggunakan Masehi dalam perkara-perkara duniawi ini. Bukan berarti kemudian kita mengatakan dengan menggunakan kalender hijriyah maka kita sama sekali total meninggalkan kalender Masehi. Nggak bisa. Iya, bagaimana? Ya, nggak bisa. Mau nggak mau urusan-urusan dunia kita menggunakan kalender Masehi itu. Ya memang kalau penggunaan kalender Masehi kemudian ditambahkan di situ hijriyahnya ya nggak masalah. Ya tidak masalah. Kalau kalender hijriyahnya sendiri ya itu lebih baik. Adapun Masehinya baru di bawahnya nunut. Kalau ini kan yang nunut hijriyahnya. Iya. Nah itu dibalik. Masehinya yang nunut gitu. Itu lebih bagus. Ya, wallahu a'lam. Kalau puasa 10 Muharram itu bertepatan dengan hari Kamis atau Senin, bisa nggak digabung? Digabung ya dengan puasa Senin, puasa Kamis karena sama-sama puasa sunnah. Iya.
Adapun kalau bayar utang puasa, ibu-ibu nggak bisa, harus sendiri, nggak boleh digabung dengan puasa sunnah. Ya. Kalau perkara-perkara yang sunnah itu bisa digabung. Seperti tadi masuk masjid, ya sholat tahiyatul masjid sekaligus sholat sunnah fajar, ya sholat sunnah qobliyah subuh, digabung. Digabung juga dengan mungkin ada yang baru wudhu, tuh sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu, ya 3 niat dalam satu sholat. Ya. Wallahu a'lam. Ustaz, niatnya apa Pak? Niatnya rawatib atau qobliyah subuh yang bisa digabungin? Ya rawatib qobliyah subuh. Nah, ada, saya pernah baca kalau rawatib itu tidak bisa menghapus kalau masjid Tahiyatul masjid tidak bisa imikan qobliyah, tapi kalau qobliyah bisa menggugurkan tahiyatul masjid. Niatnya kita apa? Loh iya, makanya ketika seorang itu sudah qobliyah subuh, iya, ketika orang itu sudah qobliyah subuh, maka berarti berlaku hadis tadi, jangan kalian masuk masjid, apabila kalian masuk ke dalam masjid, jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat. Ya, jadi sholat 2 rakaat bisa qobliyah subuh tadi. Iya, asalkan sudah masuk waktunya. Ya, kalau belum masuk waktunya ya sholat sunnah tahiyatul masjid itu tadi. Wallahu a'lam. Baik jamaah, saya kira ini bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.